Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita simpulkan apa yang kita bahas pada sesi yang pertama, bahwa dasar dari seluruh ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, dan usulnya yang agung ada dalam hadis An-Nu'man Ibnu Bashir yang muttafaqun alaih, yakni ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah anggota badan. Apabila dia buruk, rusak, rusak pula anggota badan. Dan itu adalah hati. Kemudian poin yang kedua, bahwa ketika Allah menjatuhkan hukum taklif, kewajiban kepada anggota badan, maka pada waktu yang bersamaan juga jatuh kewajiban itu kepada qalbu. Bahkan bisa dikatakan kepada qalbulah kewajiban itu dahulu datangnya, baru kepada anggota badan. Yakni kepada hatilah dahulu jatuhnya kewajiban itu dengan menerima, dengan tunduk kepada perintah, barulah lahir dari anggota badan ketaatan yang diperintah tersebut. Maka di sini ketaatan dan ketundukan hati mendahului ketaatan dan ketundukan anggota badan. Sebagaimana maksiat kedurhakaan hati, maka mendahului kedurhakaan ataupun pembangkangan yang lahir dari anggota badan. Dalilnya surat apa? Surah Al-Qiyamah 31-32. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Allah menyebutkan dalam ayat ini, yaitu didahului dengan fala saddaqa baru wala shalla, yakni adanya pendustaan di dalam hati terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Alkitabnya, surga dan nerakanya, baru ada perbuatan dari anggota badan yang membangkang kepadanya, itu dengan tidak mau melakukan sholat. Kemudian poin yang ketiga, bahwa amalan zahir yang dilakukan oleh anggota badan tidak akan lahir kecuali dengan adanya dua hal di dalam hati, yaitu ilmul qalbi wa iradatihi, kesadaran hati untuk melakukan perbuatan itu, dan niat atau kehendak hati. Ini hati mengetahui dengan sadar ini perbuatan yang akan dia lakukan, dan hati meniatkan, menginginkan untuk melakukan perbuatan itu, maka tidak akan muncul perbuatan dari anggota badan yang baik ataupun yang buruk, kecuali setelah ada di dalam hati dua hal ini. Yang pertama, hati menyadari, mengetahui apa yang akan dia lakukan oleh anggota badan. Dan yang kedua, hati meniatkan, menginginkan untuk melakukan itu. Barulah lahir apa yang ada di badan. Kemudian secara khusus terkait dengan akwal, yang dia juga bagian dari amalan jawarih,
Yaitu apa yang diucapkan oleh lisan, yang baik ataupun yang buruk, juga tidak akan mungkin keluar kecuali setelah dua hal tadi. Adanya ma'rifatul qalbi, hati mengetahui dan menyadari tentang itu, apa yang akan dia ucapkan, dan hati menginginkan agar itu diucapkan. Lalu Syekh Muhammad lalu Syekh Abdul Razak hafizallah taala setelah menukil perkataan Syekhul Islam, beliau menyebutkan fatabayyana bihadza annal qalba huwal aslu fi jami'il af'al wal aqwal. Maka menjadi jelaslah berdasarkan hal ini, itu berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, bahwa hati itulah asal dari seluruh perbuatan dan perkataan. Hati adalah asal dari seluruh perbuatan dan perkataan. Fama amarallahu bihi minal af'aliz zahirati la budda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdih. Maka apa saja yang Allah perintahkan itu dari perbuatan-perbuatan zahir yang harus dilakukan oleh anggota badan, maka mesti ada padanya itu ma'rifatil qalbi wa qasdih. Itu maksudnya mestilah perbuatan zahir itu lahir min ma'rifatil qalbi wa qasdih. Dari dua hal ini. Dari ma'rifatil qalbi, kesadaran hati, hati mengetahui, hati menyadari, wa qasdih, dan dari tujuan atau niat atau kehendak dari hati itu. Wa kadzalika ma amara bihi minal aqwal. Demikian pula apa yang Allah perintah dari aqwal, dari perkataan-perkataan yang baik yang harus diucapkan. Maka labudda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdi. Maka juga mesti keluar ucapan itu dari ma'rifatil qalbi wa qasdi, dari kesadaran hati, dari pengetahuan hati tentang apa yang dia ucapkan, dan dari kehendak ataupun niat yang ada di dalam hati. Maka adanya perbuatan disebabkan adanya apa? Adanya dua hal di dalam hati. Kesadaran dan pengetahuan hati tentang apa yang akan dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Yang kedua, niat hati atau kehendak hati untuk melakukan atau untuk mengucapkan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizallah taala melanjutkan berikutnya. Wa bihadza aidan, dan berdasarkan hal ini juga, yu'lamu annal qalba idza umira bil imani billah wa hubbihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wa ikhlasid dini lahu tabatil jawarihu wa salahat. Berdasarkan ini juga diketahuilah bahwa hati apabila dia dipenuhi, dimakmurkan dengan keimanan kepada Allah, dengan kecintaan kepadanya, dengan pengagungan kepadanya, dengan rasa takut kepadanya, dengan rasa harap kepadanya, dan dengan tawakal kepadanya, dan dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Apabila hati dipenuhi oleh hal-hal yang disebutkan ini, maka tabatil jawarih, menjadi baiklah anggota badan, wasolahat, menjadi baik anggota badan ini seluruhnya. Disebabkan apa? Ada di hati keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, rasa takut, rasa harap, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Apabila ini ada dalam qalbu, yakni umira bil imani billah, hati itu dipenuhi, dimakmurkan dengan keimanan kepada Allah dan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka qabatil jawarih wa salahat, menjadi baik anggota badan ini. Yani maksud menjadi baik anggota badan apa? Yani mesti lahir darinya kebaikan-kebaikan yang dia merupakan konsekuensi dari adanya sifat-sifat baik yang ada di dalam qalbu yang disebutkan tadi. Bahkan kata Syekh di sini,
La yatimmu syai'un minal ma'muri bihi zahiran illa biha. Bahkan tidak akan sempurna sesuatu dari perkara-perkara zahir yang diperintahkan tadi. Tidak akan sempurna dia. Kecuali dengan hal-hal yang disebutkan tadi yang ada di hati. Apa tadi? Keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Maka tidak akan sempurna. yakni apa-apa yang dilakukan oleh anggota badan dari perkara-perkara zahir yang diperintahkan, kecuali dengan adanya hal-hal ini dalam hati. Dengan adanya hal-hal yang disebutkan tadi dalam hati, barulah sempurna dan bernilai amalan-amalan zahir yang Allah perintahkan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa illa, karena jika tidak seperti itu, falau amila a'malan zahiratan biduni hadhihi kana munafiqan. Nah, ini Syekh mengatakan, karena jika tidak seperti itu, seandainya amalan-amalan zahir ini dilakukan tanpa adanya hal-hal yang disebutkan tadi, karena munafiqan, berarti dia adalah orang munafik. Lahir dari anggota badannya ketaatan, kebaikan, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada kecintaan, pengagungan, rasa takut, rasa harap, tawakal, ikhlas, itu tidak ada. Berarti apa itu? Berarti dia munafik. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin sesungguhnya lahir hal-hal yang baik tadi, kecuali mesti itu ada dalam hati. Kalau itu tidak ada tapi lahir juga, maka tidak ada kemungkinan yang kedua, kecuali hanya satu. Apa itu? Munafik. Karena hanya orang munafiklah yang mampu zahirnya melakukan ketaatan, sedangkan hatinya kosong dari 7 sifat yang disebutkan tadi. Keimanan kepada Allah, pengagungan, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kemudian rasa takut, rasa harap, tawakal, ikhlas. Tidak akan mungkin lahir sebuah kebaikan dari anggota badan kecuali dalam hati telah ada 7 sifat yang mulia ini. Dan kalau kita lihat ada yang mampu melahirkan kebaikan dalam zahirnya, sedangkan tidak ada sifat ini dalam batinnya, maka tidak ada kemungkinan lain, dia pasti orang munafik. Maka kaitannya dalam konteks ini hanya ada 2 bentuk, orang mukmin atau orang munafik. Itu dalam konteks zahir yang melakukan ketaatan. Ada pun orang-orang kafir tidak ada, karena jelas dia mengingkari. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian summa hiya fi anfusiha tujibu li sahibiha a'malan zahiratan tuwafiquha fi zakat wal istiqamah. Kemudian hal-hal yang disebutkan tadi pada hakikatnya mengharuskan bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, mengharuskan lahirnya konsekuensi apa? Amalan-amalan zahir yang sesuai dengan sifat yang ada di dalam hatinya tadi. Sifat apa yang ada dalam hati tadi? Keimanan, kecintaan, pengagungan, rasa harap, rasa takut, tawakal, ikhlas, mengharuskan orang yang memiliki ini dalam hatinya lahir konsekuensi yang tidak bisa tidak. Apa konsekuensi yang lahir? Amalan zahir yang sesuai dengan sifat yang ada dalam qalbu. Maka ini kaidah dalam syariat, bahwa apa yang ada pada zahir mesti dia akan sesuai dengan apa yang ada pada batin. Maka setiap mukmin, amal-amal soleh yang dia lakukan mestilah itu cerminan dari sifat-sifat baik yang ada di dalam qalbunya. Maka adanya masuk celah dan cacat pada qalbu akan melahirkan celah dan cacat pula di dalam hati. Contoh yang paling sederhana,
ketika ta'zim dan mahabbah, pengagungan dan kecintaan kepada Allah itu yang minim dalam qalbu, maka mesti akan tampak pada amalan zahir. Solat pun dia malas-malasan, dan kalau dia berdiri solat pun tidak tampak pengagungannya kepada Allah, tidak hatinya tergerak kepada Allah sebagaimana orang yang memiliki kecintaan yang besar kepada Allah. Maka kadar masing-masing orang berbeda. Artinya dalam konteks ini bahwa Nabi SAW dan para sahabat adalah manusia yang paling tinggi keimanan kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, rasa harap dan rasa takutnya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Maka mestilah amalan zahir mereka dari sisi kualitas melebihi siapapun dari umat ini, melebihi siapapun, karena merekalah yang paling dalam pengagungan, kecintaan, rasa takut, ikhlas, tawakal kepada Allah. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fa ma'rifatu ahkamil qulub. Karena itu mengetahui hukum-hukum tentang hati ini, itu mengetahui hukum-hukum tentang hati ini, ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih idh hiya asluha. Mengetahui hukum-hukum tentang hati ini lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum tentang anggota badan. Kenapa? Karena hatilah asal dari seluruh yang lahir dari anggota badan. Maksudnya, sebelum kita mengilmui tentang hukum yang lahir dari perbuatan anggota badan, maka kita harus mendahului dengan apa? Berilmu tentang hukum terkait dengan apa yang ada di dalam qalbu. Yakni ketika qalbu, sebagaimana kita sebutkan tadi, lahir darinya ada padanya kebaikan-kebaikan, keimanan, keikhlasan, kecintaan, pengagungan, maka akan mudah bagi kita untuk mengenal yakni kebaikan yang akan lahir dari anggota badan. Kemudian Syekh berdalil, ini ketika setelah menyebutkan mengetahui hukum-hukum hati lebih penting daripada hukum-hukum anggota badan, karena hati adalah sumbernya, asalnya, wa ahkamul jawarih mutafarri'atun 'alaiha. Sedangkan hukum-hukum anggota badan itulah cabang dari hati tersebut. Wa hiya mautinu nazarir rabb. Dan hati itu tempat pandangan Allah. Hati tempat pandangan Allah. Maksudnya di sini bahwa penilaian Allah terhadap seorang hamba ada pada hatinya. Karena kalau tidak dimaksudkan dalam makna ini, maka pandangan Allah, ru'yatullah, meliputi segala sesuatu. Tidak hanya pada hati, meliputi segala sesuatu. Tapi maksud dalam konteks ini, hati tempat pandangan Allah, itu tempat penilaian Allah pada diri seorang hamba adalah pada qalbunya. Lalu beliau mengatakan, kama rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak pula melihat kepada bentuk kalian, tetapi Allah melihat kepada qulubikum. Dalam lafaz yang lain, wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi tempat penilaian Allah itu hati kalian dan amalan kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadri. Lalu beliau memberi isyarat dengan jarinya ke dadanya. Ini Allah melihat kepada hati seorang hamba. Artinya di sini Allah tidak peduli bagaimanapun yang dicapai oleh seorang hamba dari nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak jadikan itu standar di dalam
menghukumi siapa yang dia cintai, siapa yang menjadi walinya, siapa yang dekat kepadanya, tidak. Akan tetapi standar yang dengannya Allah menghukum seorang hamba, menghukumi dia misalnya sebagai seorang yang mutakin atau sebagai orang yang membangkang, maka inti dari penilaian itu semuanya, ini al-abrar, ini al-fujjar, dari mana? Dari hati yang pertama dahulu. Dari hatilah diketahui seorang hamba tersebut dia termasuk orang-orang yang baik atau termasuk orang-orang yang rusak. Kemudian beliau berdalil dengan hadis berikutnya, warawa Muslim wa Ahmad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-taqwa hahuna wa asyara bi yadihi ila sadrihi 3 marat. Takwa itu di sini. Nabi SAW dalam hadis Muslim, Ahmad, masih dari hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya ke dadanya 3 kali bahwa takwa itu di sini. Maka di sini menunjukkan fal qulubu hiyal asas. Hati itulah dia yang menjadi asas, yang menjadi pondasi, yang apa saja yang lahir dari pondasi, dari asas tadi, maka itu adalah cabang-cabang yang dilakukan oleh anggota badan. Maka fa'idha istaqamat ala taqwallahi haqqan wa sidqan istaqamatil jawarihu kulluha. Apabila lurus hati itu untuk takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kejujuran, maka akan lurus pula anggota badan itu seluruhnya. Amalan bi taatillah, itu dalam bentuk dia beramal, melakukan ketaatan kepada Allah. Wa talaban li naili ridha jalla fi'ula, itu dalam bentuk juga dia berusaha mencari, menggapai apa yang Allah ridhoi. Ini berdasarkan hadis, 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, kepada bentuk kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Kemudian hadis Nabi mengatakan takwa itu di sini, belum memberi isyarat ke dadanya. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan hati itu merupakan dasar dari seluruh perkara tadi. Apabila hati itu lurus, yaitu di atas takwa kepada Allah dengan penuh kejujuran, dengan sebenar-benarnya, maka mesti akan lurus pula anggota badan itu seluruhnya. Apa maksud akan lurus anggota badan? Anggota badan akan mengamalkan ketaatan kepada Allah, dan akan tampak dari anggota badan itu usaha untuk mencari ridho Allah. Maka inilah makna hadis berikutnya yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus pula hatinya. Hadis ini apa maksudnya? Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya. Sebagian orang ada yang salah di dalam memahami hadis ini. Dia membawakan kepada makna bahwa keimanan seseorang kepada Allah, keyakinannya kepada Allah tidak akan benar kecuali hatinya juga lurus, maksudnya akhlaknya juga lurus. Maka bukan begitu penafsiran yang dimaksud di sini. Bukan dalam bab akhlak sebagaimana yang dibahas dalam tazkiyatun nafs, akhlak-akhlak yang baik kepada sesama manusia. Tetapi perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Itu menukil perkataan Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah hadis la yastaqimu imanul 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus pula hatinya. Apa kata Hafiz Ibnu Rajab? Wal muradu bi istiqamati imani. Yang dimaksud dengan lurusnya keimanan adalah istiqamatu a'mali jawarih,
yakni lurus amalan anggota badan ini. Berarti lafaz la yastaqimu iman maksudnya apa? Tidak akan lurus amalan anggota badan. Karena solat bagian dari keimanan, puasa bagian dari keimanan, bahkan membuang duri di jalan bagian dari keimanan. Jadi yang dimaksud la yastaqimu iman, tidak akan lurus keimanan seseorang, bukan maksudnya tidak akan benar akidah seseorang, tidak akan benar keimanan seseorang kepada Allah, kepada hari akhir. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini tidak akan benar amalan anggota badannya, karena amalan anggota badan yang dia konsekuensi dari keimanan tidak akan benar. Hatta yastaqima qalbu, sampai benar hatinya, sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Rajab bahwa yang dimaksud dengan istiqomah keimanan, istiqomah amalan anggota badan. Fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa biistiqamatil qalb. Karena amalan anggota badan tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali dengan benarnya lurusnya hati. Wa makna istiqamatil qalb ayyakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'ati wa karahati maksiati. Sedangkan makna lurusnya hati, yaitu hati itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, hati itu dipenuhi dengan kecintaan untuk mentaati Allah dan benci kepada maksiat. Sehingga fahamlah kita makna hadis la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya. Maksudnya adalah amalan anggota badan ini tidak akan baik sampai ada dalam hati itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan untuk mentaati Allah, dan benci kepada maksiat. Inilah maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Rajab dan yang dinukil oleh Syekh. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai halaman 10 ya, di paragraf yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena tema yang pertama ini al-qalbu wal asal lumayan panjang dibahas oleh Syekh sampai beberapa halaman. Dan kita bersabar untuk melewati lembar per lembar karena ada faedah-faedah yang penting yang disebutkan oleh Syekh. Baik, sebelum kita tutup, silahkan jika ada di antara ikhwah yang akan memberikan pertanyaan, kita persilahkan. Kita masih ingat sebelum ada pertanyaan, kita masih ingat ada yang memahami hadis la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqima qalbu, di mana orang-orang salah paham mengatakan si fulan akhlaknya buruk berarti akidahnya tidak benar. Begitu dia memahami. Nah, ini akibat apa ya? Akibat dia tidak melihat syarah, tidak melihat penjelasan para ulama. Tidak akan lurus keimanan, atau tidak akan lurus hati. Nah, hati engkau ada iri dengki, berarti iman kau tidak benar nih. Berarti akidah kau rusak nih. Dia menjadikan apa? Akhlak yang buruk tanda rusaknya akidah. Itu kaidah yang dia kira benar berdalil dengan hadis ini. Padahal sebagaimana penjelasan Hafiz Ibnu Rajab, bukan itu maksud hadis tersebut. Makanya dalam syarah-syarah hadis kita butuh merujuk kepada syarahnya para ulama. Karena boleh jadi zahir dari terjemahan tidak lurus keimanan seorang hamba, terbayang dari perkara akidah. Sebelum lurus hatinya, hati itu terkait dengan sifat-sifat tercela. Lalu dia buat kaidah. Nah, si fulan masih memiliki sifat-sifat tercela di hatinya. Nah, berarti keimanannya belum benar. Bukan itu maksudnya. Silahkan. Ya.
terkait dengan hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada pula istilah keras hati. Artinya hati yang keras ini lama-lama membawa kepada apa? Sakit dan mati. Nah, coba kita lihat apa yang Allah firmankan misalnya dalam surat Al-Hadid. Lihat ayat berapa? Alam ya'ni. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, yaitu untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah, dan untuk tunduk hati itu kepada kebenaran yang datang. Artinya seolah-olah Allah mengatakan sini, belumkah datang waktunya? Loh, kapan lagi waktunya? Belumkah datang waktunya untuk khusyuk hati itu di dalam mengingat Allah, untuk tunduk hati itu terhadap kebenaran yang datang. Dan janganlah yaitu seperti orang-orang yang diberikan Alkitab Yahudi dan Nasrani sebelumnya, fatala alaihimul amadu, di mana berlalu waktu yang panjang atas mereka. Waktu yang panjang dalam kondisi apa? Dalam kondisi hati mereka tidak tunduk kepada kebenaran, hati mereka lalai. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati itu menjadi keras. Artinya apa? Karena terlalu lama hati itu tidak terlatih untuk khusyuk mengingat Allah, dan juga terlalu lama hati itu tidak dipaksa untuk tunduk kepada aturan Allah, sehingga tahun-tahun dia lewati dengan kondisi seperti itu. Maka akhirnya hukuman bagi hati itu apa? Faqasat qulubuhum, keraslah hati itu. Sama dengan apa, Pak? Mungkin kita ibaratkan kepada medis, Pak. Penyakit itu ketika datang, tidak segera dia obati, dibiarkan saja. Berlalu waktu, terus bertahun-tahun. Akhirnya apa lagi? Menjadi parah. Awalnya mungkin pilek sederhana aja, penyakit demam sederhana. Tetapi terus menerus tidak diobati. Berlalu waktu yang panjang. Akhirnya menjadi tambah parah, lalu akhirnya merusak kepada kesehatan itu sendiri. Sehingga dikatakan di sini, waktu yang panjang yang berlalu terhadap ahlul kitab dalam kondisi hati mereka lalai, hati mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada mereka, maka dihukumi mereka faqasat qulubuhum, keraslah hati mereka, dan tidak bisa lagi menerima kebenaran karena hatinya telah menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini bahayanya ketika dibiarkan hati itu dalam kondisi sakit dan tidak segera diobati. Dan tentu saja kalau terkait dengan ayat Al-Hadid yang kita sebutkan tadi, obatnya apa? Yang disebutkan itu sendiri. Ketika hati menjadi keras karena tidak khusyuk dalam zikrullah, mengingat Allah, tidak tersentuh oleh kebenaran yang disampaikan, maka hati menjadi keras, berarti obatnya adalah segeralah khusyuk di dalam mengingat Allah, dan segeralah hati itu untuk tunduk dalam menerima kebenaran. Niscaya hati itu menjadi lembut. Maka tanda hati lembut berdasarkan ayat ini apa? Mudah tersentuh
dalam kebenaran yang disampaikan kepadanya. Mudah untuk khusyuk di dalam mengingat Allah. Itu tanda hati yang lembut. Karena sebagian orang membuat standar kaedah hati keras, hati lembut itu apa? Berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan dalil. Dia menyangka setiap orang yang pandai meneteskan air mata berarti hatinya lembut. Belum tentu. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang lembut tutur katanya, mudah meneteskan air mata, disampaikan dalil, alangkah membangkangnya. Itu hati keras namanya itu. Bukan lembut hatinya itu. Tapi lihatlah sahabat Umar. Kalau dia berjalan, maka kepalanya tegak. Tidak menekuk-nekuk seperti orang yang menampak-nampakkan tawadu. Kalau dia bersuara, suaranya keras. Tetapi dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Yang segera tersentuh oleh kebenaran. Yang mudah menangis tatkala dia membaca Al-Quran. Maka ukuran lembut dan keras kembali kepada ayat surah Al-Hadid yang kita bacakan tadi. Yakni, kalau hatinya itu adalah hati yang susah menerima kebenaran. Tidak tersentuh oleh mau'izah yang disampaikan. Bagaimanapun lembut kata-katanya, manis raut wajahnya, baik akhlaknya, maka tetap kita katakan dia orang yang keras hatinya. Karena ukurannya kembali kepada yang disebutkan dalam ayat ini. Kita pernah berdialog dengan Jama'atut Tabligh yang kita sampaikan kepadanya dalil-dalil, dia tetap senyum terus. Tak ada dia marah-marah. Padahal kita udah keras-keras sampaikan dalil. Tapi 10 dalil, sebanyak apapun dalil yang kita sampaikan, satu pun tak diterimanya. Tapi dia tetap lembut tersenyum. Sekarang siapa yang keras, siapa yang lembut hatinya? Tetap kita yang tertuduh sebagai orang yang keras hatinya menurut mereka. Karena tidak mau menerima pemahaman mereka. Sedangkan menurut kita, mereka lah yang keras hatinya. Karena tidak mau menerima dalil yang kita sampaikan. Maka ukurannya apa? Wa man nazala minal haq yang disebutkan dalam ayat ini. Apa kebenaran yang datang, yang turun, diterima atau tidak? Kemudian khusyuk tidak hati di dalam mengingat Allah. Maka ini ukuran hati yang menjadi lembut. Demikian juga apabila kita sholat, terlalu lama kita melakukan sholat dalam kondisi khusyuk yang tidak juga kunjung-kunjung hadir, maka yakinlah hati juga lambat laun akan menjadi keras. Makanya ada orang sholat 30 tahun, 40 tahun dalam kondisi tidak pernah dia mendapatkan khusyuk. Hatinya juga keras akhirnya. Walaupun dia sholat, namun khusyuk itu yang tidak pernah hadir dalam kalbunya. Jadi usaha untuk khusyuk di dalam sholat terutama, termasuk dalam bentuk zikrullah yang lainnya, khusyuk dalam baca Al-Quran, maka ini adalah obat hati yang melembutkan hati. Wallahu a'lam. Sudah? Cukup? Yakfi. Baik, salah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kau dulu pernah pindah istri situ aja. Kita buat beda.